Apakah masih kompak Pak Gendut dengan Pak Setiawan? Loh, ada apa kita ya Pak? Saya luar biasa. Selama ini saya ini tahunya tentang keselamatan. Sekarang saya tahu, saya bisa bicara di depan Bapak. Di luar saya tidak. Saya tahu bagaimana terbentuknya bumi Yogyakarta. Dari kebun Kemudian nanti di titik tertentu semua turun untuk kemudian mengikuti Pak Hil dan Pak Setio untuk menyimak penjelasan beliau tentang geologi daerah Mujil. Untuk itu, bagi yang belum sarapan, kami tunggu sekitar 10 menit. Atau semua sudah sarapan? Oke, terima kasih. Jadi tolong semuanya packing, kemudian tolong masukkan ke bisnya ya masing-masing. Selamat pagi semuanya. Semoga tidak bosan untuk mendengarkan apa yang saya jelaskan. Kita untuk coba merefresh apa yang dulu pernah kita jalani bersama-sama. Kalau kita lihat ini kurang lebih, kalau angkatan 92 ini berarti sudah berapa tahun yang lalu kan gitu kan? Sudah 30 tahun yang lalu bahwa kita pernah untuk muter di sini, dan sebetulnya itu sekarang itu harus dilihat dan diperhatikan lagi. Apa yang dulu saya jelaskan itu sudah berbeda sekali dengan akan yang saya jelaskan. Apalagi saya di sini sudah pernah untuk melakukan penelitian secara detail di porsi saya untuk S3 saya. Nah, nanti akan saya jelaskan. Jadi saya harus mengawali daerah geologi untuk Kulon Progo ini atau di daerah Degan ini, di mana objek kita untuk geologi itu merupakan
perbukitan menoreh ya, orang awam menyebutkan ini. Kalau kita lihat suatu tinggian yang di arah sana ini, dan ini adalah mujil ini, barangkali lupa mana sih mujil itu adalah mujil. Nah ini yang menarik sekali untuk kita perhatikan di sini ini kaitannya dengan regional untuk fisiografinya. Sebetulnya untuk Kulon Progo ini bagian daripada zona Serayu Selatan. Namun karena suatu keunikan ini, coba biasanya itu secara umum ya untuk fisiografi yang ada di Pulau Jawa, terutama di Jawa Timur ini, pola-pola untuk zonanya itu adalah timur barat timur gitu. Kalau kita lihat nih pegunungan selatan ini, polanya adalah seperti ini. Tapi begitu kita melihat untuk yang Serayu Selatan, ini kita lihat ini, kalau kita melihat Serayu Selatan ini barangkali pernah untuk melihat di Karangsambung, itu adalah Serayu Selatan. Tapi kalau kita melihat ke timur dari zona Serayu Selatan, ini polanya ini sudah bukan lagi barat timur, tapi ini sudah utara selatan. Ini yang menarik. Nah, menariknya di sini ini sudah diulas di dalam disertasinya Pak Budiadi, pola daripada Dom Kulon Progo. Dan ini kita berada atau rencana hari ini mempelajari, melihat kembali apa yang ada di perbukitan Kulon Progo ini. Itu sebagai gambaran, ini dilepas lagi Mas. Ini kalau kita lihat bahwa yang ini ya, yang aneh di sini, yang polanya adalah utara selatan ini, kalau kita lihat ini sebetulnya Dom Kulon Progo ini adalah ini. Kalau kita lihat di dalam lenset ini, citra lensetnya ini adalah seperti ini. Dan kita melihat daripada citra lenset ini, sebetulnya kita bisa melihat secara morfologi daripada gunung apinya, itu bisa kita melihat mana yang tua, mana yang muda, yaitu dengan melihat sebetulnya itu pemahaman daripada konsep cross cutting. Nah ini kalau kita lihat bahwa ini ada 3 bukit, ini bukit, ini adalah juga bukit. Kalau kita lihat pola-pola circle ini adalah gambaran daripada vulkanisme yang ada. Kalau kita lihat di dalam Dom Kulon Progo ini sebetulnya tersusun oleh 3 aktivitas gunung api purba. Nah, dengan melihat bagaimana gambaran circle ini dengan pendekatan cross cutting ini, sebenarnya kita bisa melihat mana yang tua. Kalau kita amati ini, Gunung Gajah ini kelihatannya ini terpotong ya, circle-nya Gunung Gajah ini, pola ini kepotong oleh Gunung Hijau ya. Bisa nggak melihat adanya gambaran cross cutting di sini? Artinya circle, kalau saya lihat circle-nya untuk Gunung Gajah ini kepotong oleh circle-nya begini. Jadi yang ini nggak kelihatan, yang kelihatan adalah circle-nya Gunung Hijau. Nah ini kan sebenarnya cross cutting, berlaku untuk cross cutting. Nah ini kalau kita lihat, Gajah nutup hijau Pak, bukan? Bukan, kalau kita lihat ini gajah ini kepotong oleh hijau. Orientasinya ini loh, bener kan? Kayak ditindih. Ya, kayak ditindih. Dan kalau kita lihat yang di sisi utara juga, Gunung Gajah ini kepotong oleh circle-nya yang utara, menoreh. Nah ini menoreh ini. Ini cukup menarik sekali ini di dalam penyusun untuk Dom Kulon Progo. Orang mengatakan Dom Kulon Progo. Belakang sana itu sedang menjelaskan tentang formasi 6 bulan. Saya mencari sinar matahari. Apakah masih kompak Pak Gendut dengan Pak Setiawan? Loh, ada apa kita ya Pak ya? Kita selalu bersama ya.
Tadi malam aja itu tidur yang minta jejer saya. Saking soulmate-nya. Cuman saya dipannya berbeda sehingga saya tidak bisa ngelon. Berarti kalau nggak jejer dengan sebelahnya bukan soulmate. Oke, fix. Bukan berarti itu, karena suatu keadaan. Tidur bersebelahan. Tadi saya mendengar urut-urutan yang sangat runtut ya. Ya itulah sedimen. Kronologinya. Ya, itulah sedimen ya. Selalu karena memang horisontalitas. Pak El juga menganut horisontalitas. Ya. Suatu saat saya juga nggak menganut Pak. Kalau saya sudah masuk dalam sekuen stratigrafi, horisontalitas untuk sementara tutup. Tadi disampaikan yang namanya pasir kuarsa. Ya itu nomenklatur. Setelah kita lihat, itu ternyata ukurannya ada banyak yang lebih dari 2 mm. Dikatakan nomenklatur pasir, itu kurang dari 2 mm sampai 1/16 mm. Itu pasir, sand, size. Perhatikan itu. Jadi yang lebih tepatnya itu konglomerat kuarsa. Karena lebih dari 2 mm. Windward size, bukan Smith size. Kalau kami kemarin bicara di Smith size. Tapi itu rondit apa angular, Pak? Ntar dulu. Oh, ya. Sama. Perhatikan ya. Ya. Kalau angular itu kita nyebutnya breksi kemarin. Lah ya, Bapak bilang. Tapi piroklastik materialnya bukan sedimen. Perhatikan. Makanya ada Windward size, ada Smith size. Kalau kita bicara material piroklastik itu pakailah Smith size, jangan Windward size. Kan karena apa? Windward size itu ada onggokan batuan terangkat sudah di permukaan bumi, mengalami proses weathering, mulai mengalami proses erosional, mengalami proses transportasi, kemudian diendapkan di suatu cekungan. Pakailah Windward size. Walaupun di sana nanti ujungnya masih angular. Perhatikan. Nah, sedangkan di Smith size nggak ada yang angular, nggak ada yang rounded. Karena pecahan piroklastik. Perhatikan itu. Pakailah Smith size. Abu, lapili, bom, blok. Geologis, hal ini sungguh sangat exciting ya, yang sangat exciting. Karena apa? Karena jalan ini dibikin, ternyata di dalamnya tersingkap suatu singkapan yang sangat ideal untuk memahami daerah sini khususnya. Ya. Kalau teman-teman lihat ini banyak yang menyudut ya ini ya. Ya. Jadi breksi ini ya. Nah, breksi yang mana dulu? Tidak titik, Pak. Nah. Breksi yang mana dulu ini? Perhatikan. Ya. Karena di sini ada fragmen, di sini juga ada matrik. Tapi antara fragmen dengan matrik itu sama. Kalau ini dikatakan menyudut, hampir semuanya menyudut, ya. Itu disebut breksi. Tapi breksi yang mana? Kalau di peta LP warnanya apa ini? Breksi apa? Yang warnanya apa?
abu-abu. Coklat. Warnanya coklat. Kalau warnanya coklat, breksi apa? Nah, breksi sedimen. Perhatikan. Tapi ini breksi yang warnanya merah. Jadi apa? Breksi autoklastika itu ya ini. Jadi ini sebetulnya lava. Dari bawah sampai atas sana itu lava. Bayangkan, berpasangan dengan yang di belakang kita. Itu lava. Ya, cuma ini ditutup. Ya, supaya tidak runtuh. Karena apa? Perhatikan banyak kekar-kekar fracturing ini. Lah inilah bagian yang ada di vena facies atau di paling dekat dengan vena facies atau bagian pinggir dari proksimal, bagian pinggir dalam maksudnya. Jadi dekat dengan facies atau pusat erupsinya. Nah, itu menunjukkan bahwa ini kekar-kekar ini setidaknya kekar karena proses kegiatan gunung apinya. Ya, di satu sisi kemungkinan memang harus dibedakan dengan kekar-kekar akibat tektonik. Perhatikan itu ya. Jadi tampaknya memang menyudut semua itu, ya menyudut semua. Ya, jadi kita bisa bedakan sudah 2 hari ini kita bisa bedakan breksi piroklastik, breksi pumice, ya, sama breksi autoklastika. 4 bahkan ada breksi autoklastika. Ya, breksi autoklastika bisa dibangun oleh intrusi dangkal itu tadi, yang di bagian batas-batas dari intrusi itu tadi. Ya, itu namanya bisa disebut sebagai breksi kataklastika ini. Ya, ini breksi kataklastika bisa disebut breksi kataklastika. Ika Gio Ide